Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat kudrat dan iradatnya kita semua bisa kembali dipertemukan dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh keistimewaan, bulan penuh keagungan, yakni bulan suci Ramadan. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Nyimas Rahimah Siti Solehah dari kelompok 5 praktek dakwah lapangan Madrasah Aliyah Ma'arif Karya Bakti Sukasari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang haid ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi seluruh umat muslim di dunia ini. Salah satu keistimewaan dan keberkahan bulan Ramadan adalah amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah tentu saja ingin sekali melaksanakan ibadah secara 30 hari full selama bulan Ramadan. Sayangnya kita sebagai seorang muslimah selalu mengalami siklus haid. Ketika seorang muslimah mengalami haid, maka ada beberapa amalan ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslimah. Di antaranya, seorang muslimah yang sedang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, membaca Al-Quran, tawaf, dan masih banyak lagi. Namun, kita sebagai seorang muslimah tidak boleh merasa bersedih hati, karena masih ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama kita haid, selama di bulan Ramadan. Di antara amalan-amalan tersebut, yang pertama yaitu membangunkan sahur dan menyiapkan makanan sahur bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah, dan di antara bentuk kebaikan adalah kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang menyenangkan, dan kamu menuangkan air dari embermu ke dalam bejana milik saudaramu. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Memberi air kepada saudara saja sudah dianggap ibadah, apalagi jika kita membangunkan orang untuk bersahur dan menyiapkan makanannya. Amalan yang selanjutnya yaitu memberi makan orang yang berpuasa. Bahkan amalan ini setara dengan orang yang berpuasa. Sebagaimana dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Amalan selanjutnya yaitu dengan memperbanyak zikir. Zikir merupakan salah satu amalan yang dianjurkan kepada siapapun dan kapanpun. Banyak macam-macam zikir, bisa berupa tasbih, tahmid, tahlil, ataupun takbir. Dan kita juga bisa mengikuti acara-acara zikir yang lainnya seperti istighosah dan acara zikir lainnya. Amalan yang selanjutnya yaitu dengan mendengarkan tilawah Al-Quran. Kita sebagai wanita haid memang tidak bisa dan tidak dibolehkan untuk membaca Al-Quran ketika sedang haid. Namun kita bisa mendengarkan tilawah Al-Quran dari orang lain ataupun dari handphone, televisi, radio, dan lain-lain. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku saat aku sedang haid dan ia membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memperjelas bahwa memang kita tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, namun kita diperbolehkan untuk mendengarkan tilawah Al-Quran. Mendengarkan tilawah Al-Quran pun dapat membuat hati kita tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. Amalan yang selanjutnya yaitu mencari ilmu.
Mencari ilmu merupakan salah satu aktivitas dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Mencari ilmu tidak dibatasi oleh usia, muda ataupun tua, haid ataupun suci. Kita semua bisa melakukan aktivitas mencari ilmu, apalagi di bulan yang penuh berkah ini. Pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantaranya amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika sedang haid saat di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Seperti dengan memperbanyak sedekah, berdoa, dan kegiatan-kegiatan sosial yang bernilai ibadah lainnya. Nah, itulah amalan-amalan yang bisa kita lakukan selama kita haid di bulan Ramadan. Semoga apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.